Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marlina. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kemang, Kabupaten Bogor. Mohon izin, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024, saya akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif untuk 1.4. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghantar pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan satu buah pantun. Beli bakwan dan soto bakar. Pakai nasi belinya di pasar Kemang. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat dalam acara diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Kemang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Kemang yang sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Kemang pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif. Sebelum memulai acara, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai, yuk senyum selama 30 detik. Bapak Ibu, berikan senyum terbaiknya selama 30 detik. Ya, mulai dari sekarang. Baik, sudah 30 menit. Terima kasih Bapak Ibu hebat, apresiasi. Ya, kita lanjut ke inti dari pembahasan hari ini. Ada 6 poin yang akan kita bahas. Jadi, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti apa saja Bapak Ibu di sini? Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi keenam materi ini yang akan saya sampaikan Bapak Ibu hari ini ya. Baik, mulai dari disiplin positif. Apa sih yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata disiplin positif? Kedisiplinan yang membawa hal positif ya, apalagi kita di sekolah ya, harus mengedepankan kedisiplinan anak-anak dan juga kita sebagai guru seperti itu.
Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa saja yang dapat timbul dari kita membudayakan positif di sekolah? Boleh kasih contoh dulu nggak? Nilai-nilai kebajikan seperti datang tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan kelas. Nah, sudah Bapak Ibu pasti Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Kemudian nilai-nilai kebajikan seperti menghargai sesama teman, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa lagi yang bisa Bapak Ibu tanamkan dari disiplin positif yang dihasilkan? Saling menghargai teman, kejujuran, ya. Kemudian kemandirian siswa, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya sebutkan dan Ibu sampaikan tadi, nilai-nilai kebajikannya pada akhirnya akan menjadi sebuah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang akan dirangkum ke dalam 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu nilai-nilai kebajikannya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Ini juga yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Kemudian bergotong royong, ya. Bergotong royong di sini banyak ya Bapak Ibu bisa. Setiap hari Jumat kita kan mencanangkan kebersihan. Jumat bersih-bersih kelas. Ya, meskipun setiap hari pasti Bapak Ibu melaksanakan atau membuat tugas piket kelas, ya, itu juga termasuk. Nah, di dalam membersihkan kelas atau membersihkan area lingkungan sekolah, itu kita menanamkan sikap atau sifat bergotong royong kepada peserta didik kita. Ya. Kemudian kreatif, ya. Jadi anak-anak kita stimulus terus untuk berpikiran kreatif, ya. Nah, selanjutnya bernalar kritis, ya. Jadi bagaimana caranya anak-anak sekarang harus banyak tahu tentang apa saja, ya, tentang pendidikan, pembelajaran. Itu kita stimulus juga supaya mereka bisa berpikir atau bernalar kritis, ya. Dan yang terakhir adalah mandiri, ya. Di sini peserta didik kita harus kita bangun karakter supaya menjadi anak yang mandiri. Apalagi sekolah kita sekolah SMK yang anak-anak harus memiliki skill tertentu sesuai jurusan mereka. Jadi mereka harus punya sikap mandiri. Ini adalah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, budaya positif yang sudah kita kembangkan atau sudah kita lakukan di SMK Negeri 1 Kemang, ya Bapak Ibu. Yang pertama kita sudah selalu menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi biasanya setiap ada MPLS itu anak-anak yang baru masuk ke sekolah kita gaungkan 5S ini. Jadi sebelum mereka mulai mulai masuk ke SMK Negeri 1 Kemang, mereka pada MPLS mereka diberitahu bahwa kita harus selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya. Selanjutnya 3 kata ajaib. Ini juga sering kita canangkan kepada peserta didik kita, ya. Bahkan ada juga beberapa guru yang menyampaikan pada upacara bendera hari Senin untuk terus
dan selalu memakai 3 kata ajar ini, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Ya. Selanjutnya kita sudah menerapkan Jumat sehat dan bersih-bersih kelas. Kesiswaan di SMK Negeri 1 Kemang itu sangat banyak membuat program. Ya, tentunya itu menjadi budaya positif di sekolah kita. Ya. Jumat sehat, Jumat bersih-bersih kelas itu juga bagian dari budaya positif sekolah kita, ya, Bapak Ibu. Nah, pembahasan selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ya, tadi kita sudah melewati materi budaya positif, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika membaca motivasi perilaku manusia? Berarti manusia memiliki motivasi dalam melakukan sesuatu. Betul Bapak Ibu? Ada motivasinya ketika kita sebagai manusia melakukan sesuatu. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja motivasinya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ketika kita tanyakan kepada diri kita, apa sih alasannya kita datang tepat waktu ke sekolah? Kira-kira motivasi perilaku yang mana yang kita lakukan? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kita merasa menghindari takut ditegur kepala sekolah? Apakah kita ingin mendapatkan sebuah penghargaan? Atau kita memang ingin menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Ini kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kemudian peserta didik juga kita lihat, mereka kebanyakan siswa itu datang tepat waktu atau mengerjakan tugas. Itu sebenarnya motivasi mereka tuh yang mana? Apakah mereka takut terhadap gurunya, takut dihukum, takut ditegur, atau mereka benar-benar keinginan dari hati, dari dirinya sendiri? Gitu. Itu yang harus kita pastikan, ya. Karena dari 3 motivasi perilaku manusia ini tentunya motivasi yang ketiga yang paling baik, seperti itu. Jadi ketika kita masih melihat murid mengerjakan tugas dengan terpaksa, takut dihukum, takut ditegur, nanti kita harus bisa meyakinkan bahwa mereka melakukan atau mengerjakan tugas, datang ke sekolah tepat waktu itu untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, karena mereka punya nilai-nilai itu yang dapat kita percaya, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas tentang keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu, kita biasa tadi dengan peraturan. Ya, ketika di sekolah atau di kelas, ketika kita mulai pembelajaran, itu kita harus membuat sebuah keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kita berikan kepada peserta didik untuk menulis sebuah keyakinan kelas untuk disepakati oleh kita, disepakati bersama, entah itu kepada wali kelas atau kepada guru mata pelajaran. Misal kita harus datang tepat waktu, datang dan pulang tepat waktu. Kemudian keyakinan kelas saling menghargai antar teman di kelas. Ya.
Kemudian menjaga kebersihan kelas. Itu keyakinan-keyakinan yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama. Ya, seperti itu. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, jadi tadi poin-poin yang tadi sudah saya sebutkan itu bisa menjadi sebuah keyakinan sekolah atau kelas. Ya, nah seperti menjaga kebersihan sekolah itu di lingkup sekolah ya, atau di lingkup kelas itu tergantung Bapak Ibu menyepakatinya bersama peserta didik seperti apa. Tuh. Nah, di sini ada satu keyakinan sekolah atau kelas di SMK Negeri 1 Kemang yang sudah kita terapkan, yaitu pada setiap upacara bendera hari Senin, seluruh siswa SMK Negeri 1 Kemang mengucapkan ikrar janji siswa yang merupakan keyakinan sekolah yang disepakati bersama. Itu ikrar janji pelajar yang setiap hari Senin menjadi sebuah patokan keyakinan mereka bahwa mereka harus melakukan sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam ikrar janji siswa. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah, Bapak Ibu? Salah? Mari kita lihat. Ya, salah ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah sebuah hal yang berbeda atau tidak sama. Lanjut. Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul? Betul. Mari kita lihat. Ya, betul. Jadi keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya sempat jelaskan. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Mari kita lihat. Kita lihat satu, menggunakan helm saat mengendarai motor itu sebuah keyakinan apa? Keselamatan diri. Baik, kita lihat. Ya, keselamatan ya. Jadi nilai kebajikan atau keyakinan dari menggunakan helm saat mengendarai motor itu keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya, kenyamanan, kebersihan, menjaga kebersihan, ya. Dan yang terakhir, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Berarti kesopanan, apalagi Bapak Ibu, menghargai orang lain. Selalu bersikap positif dan hormat, ya, menghargai, ya. Itu Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dapat diangkat dari peraturan ini. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Sudah 3 materi tadi disampaikan. Nanti ada 3 materi lagi. Sebelum itu kita ice breaking dulu. Bapak Ibu silahkan berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Bapak Ibu, kita akan ice breaking berpasang-pasangan ya Bapak Ibu. Nah, boleh ke belakang, bisa lagi dengan buahnya. Di sini ada permen biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Ini nanti
Bapak Ibu harus tangkap salah satu harus menangkap. Jadi yang bisa menangkap ini salah satu. Satu dulu di tengah. Itu bertiga aja. Nah, oke. Kita konsentrasi, Bapak Ibu. Udah Bapak Ibu. Nah, persennya sudah ada di tengah. Jadi nanti ketika saya bilang sik, berarti nanti Bapak Ibu tepuk satu, sik, tepuk satu, sak tepuk dua. Kalau saya bilang sok langsung ambil. Tapi ada sik satu, sak dua, sok langsung ambil. Oke, silakan. Coba dulu. Sik, sak, sok. Ya, itu percobaan dulu. Oke. Sekarang beneran ya Bapak Ibu. Oke. Satu lagi ya. Sudah siap? Sik, sak, stop. Siapa yang dapat? Yang nggak dapat ambil sendiri, silakan. Biar nggak langsung. Iya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu sudah konsentrasi lagi, kita sudah sukses tadi. Selanjutnya kita lanjut. Tadi sudah 3 materi, jadi kita 3 materi lagi. Ya, materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika mendengar sebuah kebutuhan dasar manusia, apa sih yang Bapak Ibu pikirkan? Uang, makan, cinta, sayang, ya. Banyak ya kebutuhan manusia. Apakah ada manusia yang tidak memiliki kebutuhan? Jadi manusia butuh makan, butuh rumah, butuh uang, baju, ya, cinta, sayang, itu kata Buga. Ya. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kaitannya dengan perilaku atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh peserta didik, itu ada kaitannya loh dengan kebutuhan dasar mereka gitu sebagai manusia. Apakah mereka melakukan perbuatan mengejek temannya itu karena dia kekurangan kasih sayang atau karena dia butuh diperhatikan gitu. Jadi dia cari perhatian, jadi dia meledek temannya seperti itu. Jadi perbuatan-perbuatan peserta didik atau anak kita di sekolah ini yang bertentangan dengan nilai kebajikan itu kita harus cari tahu
kebutuhan dasar mereka apa yang kurang seperti itu, ya? Atau mereka ingin dimengerti seperti itu, atau mereka misalnya di kelas itu ngantuk, berarti mereka kurang tidur semalam, berarti mereka kekurangan waktu untuk istirahat seperti itu. Selanjutnya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5, bertahan hidup tadi ya, seperti makan, rumah, ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, ya juga cinta tadi yang Bu katakan benar sekali, kasih sayang ya. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, untuk selanjutnya yang akan kita bahas, ada sebuah studi kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa pelajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pelajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pelajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, pelajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam begitu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang Fajar butuhkan? Dilihat dari sini. Apa kira-kira? Kasih sayang dan rasa diterima, ya. Jadi dilihat dari Fajar tampak malas-malasan maju ke depan, itu dia tidur-tiduran, terus berperilaku malas-malasan. Itu dia membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima, seperti itu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi. Yang pertama apa tadi? Kesenangan. Yang kedua? Cinta. Yang ketiga? Kebebasan. Yang keempat? Penguasaan. Yang terakhir? Kita lihat ya. Cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Tepuk tangan. Lanjut, di sini masih ada. Kenapa kesenangan? Kebutuhan untuk merasa senang. Kenapa cinta dan kasih sayang? Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Kenapa kebebasan? Kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Kenapa penguasaan? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi diakui. Ya. Yang terakhir, kebutuhan fisiologis rasa lapar dan lain serta psikologis rasa aman. Ini Bapak Ibu kebutuhan-kebutuhan yang tentunya harus
kita kaitkan dengan perilaku peserta didik kita gitu. Kira-kira yang mana nih, si anak ini lagi butuh apa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga apa yang mereka butuhkan bisa terpenuhi gitu. Ya. Baik, selanjutnya materi posisi kontrol restitusi. Saya akan bertanya lagi kepada Bapak Ibu ketika mendengar posisi kontrol restitusi itu apa sih? Ya Boga. Tahu. Saya kan belum jelas aja. Posisi kontrol dalam menghadapi siswa kita. Jadi ternyata ada banyak posisi loh. Ada banyak posisi kontrol yang dapat kita lakukan dalam menghadapi berbagai permasalahan siswa. Ya. Nah, ini posisinya ada berapa? Ada 5. Ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, kira-kira kalau ditanya lebih sering menggunakan posisi kontrol yang mana Bapak Ibu terhadap peserta didik kita di sekolah ini? Penghukum, Bu Sugesti. Sebagai teman, Bu Yulia. Bulma sebagai teman, Bu Rai sebagai teman. Manajer, mantap. Ya. Jadi bisa. Ya, betul. Oke, kita lanjut. Posisi kontrol restitusi. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya posisi kontrol seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Di antara 5 posisi kontrol yang tadi ini, yang paling baik yang harusnya kita terapkan kepada peserta didik kita itu adalah sebagai posisi manajer. Ya, kita jangan lagi menjadi seorang guru yang penghukum. Ya, atau kita jangan lagi menjadi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, kita jangan lagi menjadi guru sebagai teman, guru sebagai pemantau. Yang kita harus, sebenarnya susah juga ya Bapak Ibu, apalagi ketika kita sudah biasa. Gak bisa nih kalau anak melakukan kesalahan kita gak bisa hukum. Jadi biasanya kita gatal, pengennya hukum aja. Atau seperti kita kan di SMK ini anak-anak sudah remaja ya, lebih sering kita menggunakan sebagai posisi teman gitu ya, supaya bisa masuk ke dunia mereka. Tapi padahal yang baik itu adalah kita dulu sebagai manajer, profesional kita sebagai manajer. Nah, ini yang tadi ya, manajer. Selanjutnya ada penggalan video contoh sebagai guru di posisi penghukum. Silakan dilihat Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya
Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Terus bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Itu tadi posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi melihat siswa yang terlambat langsung dihukum tanpa bertanya apa-apa lagi. Nah, lanjut ini. Bisa jantungan. Di sini ada posisi sebagai teman. Mari kita lihat bagaimana ketika posisi sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu tadi posisi sebagai teman. Ya sayang, nak, demi ibu. Seperti itu. Sekarang lanjut posisi pemantau. Monitor. Selamat pagi Bu. Nah, Rem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Rem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itu posisi sebagai pemantau. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya nih, posisi sebagai manajer. Mari kita lihat. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Narem. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Narem? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Narem meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Narem bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Narem lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Narem adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlalu lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, itu posisi kontrol yang ideal yang diharapkan dapat kita terapkan kepada peserta didik kita ketika kita menemukan peserta didik yang terlambat. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada Bapak Ibu ada pengalaman ketika melihat siswa yang terlambat dan Bapak Ibu menempatkan posisi kontrol yang mana? Ada yang punya pengalaman? Kira-kira posisi kontrol yang mana yang Bapak Ibu lakukan? Manajer. Itu sudah sangat baik ya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bu Yulia. Ya. Jadi posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Posisi kontrol institusi sebagai manajer, guru dapat berkolaborasi bersama murid untuk dapat bekerja sama mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi serta mendukung murid dengan penuh tanggung jawab. Seperti penggalan video yang tadi, guru tersebut berkolaborasi bersama-sama menemukan solusi kenapa anak tersebut terlambat. Akhirnya setelah digali, si anak memiliki pendapat bahwa dia bisa tidak terlambat dengan menggunakan alarm. Ya, kemudian gurunya bertanya lagi, kira-kira siapa yang bisa membantu mengingatkan ketika alarm sudah berbunyi, tapi dia tetap tidak bangun. Akhirnya tadi Kak Emma katanya, ya atau ibunya yang tadi. Jadi saling berkolaborasi di sini ya, itu yang diharapkan. Kemudian, ini materi yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Bapak Ibu ada yang sudah pernah melakukan segitiga restitusi ketika dihadapkan dengan permasalahan siswa di sekolah? Belum? Ya, segitiga restitusi ini adalah tahapan dalam menyelesaikan masalah. Di sini tahapannya ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu mengenai tahapan dalam segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah peserta didik. Nah, di dalam posisi pertama ada menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi sebelum Bapak Ibu menyalahkan atau menggali informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menstabilkan identitas peserta didik kita seperti berbuat salah itu manusiawi, berbuat salah itu wajar ya, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah itu tanpa kita sadari kita sedang menstabilkan identitas si murid tersebut. Ya Bapak Ibu, ini adalah tahapan pertama dalam segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, ini tahapan yang kedua. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya,
di sini setelah kita menstabilkan identitas mereka, kita harus memvalidasi tindakan mereka yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Coba ceritakan dulu kronologinya seperti apa. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu bersikap seperti itu, gitu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini tahapan yang terakhir. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau secara dari dalam diri si murid itu, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, jadi kita tanyakan lagi keyakinan mereka karena kita sudah melakukan keyakinan kelas tadi di sekolah atau keyakinan sekolah, maka kita tanyakan nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati. Kemudian setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Misalnya ada sebuah kasus mengenai siswa yang mencontek. Kita bisa tanyakan di sini. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, harus saling menghargai. Terus setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Kita menanyakan keyakinan si anak tersebut, ya. Contoh misalnya ada kasus mengenai siswa yang mencontek di kelas. Misal itu banyak terjadi ya Bapak Ibu di kelas. Gitu, yang pertama harus kita lakukan itu ketika menstabilkan identitas itu berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna gitu. Apalagi kalau dia mengaku dia memang mencontek gitu. Itu sudah baik dia mau mengakui kesalahannya seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apakah yang kamu lakukan itu salah? Ya, kamu pasti punya alasan kenapa. Apakah dia tidak belajar, apakah dia merasa sangat sulit menghadapi ujian seperti itu sehingga dia mencontek, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan apa yang sudah dia langgar seperti itu, dan kita tanyakan supaya dia punya motivasi intrinsik yang datang dari dalam dirinya, bahwa ketika nanti menghadapi ujian harus seperti apa. Nanti dia akan terus akan proaktif, bahwa dia akan rajin belajar, akan belajar terlebih dahulu sebelum melaksanakan ujian. Seperti itu. Di sini Bapak Ibu apakah pernah punya contoh kasus ketika peserta didik melanggar sebuah nilai kebajikan itu, kemudian Bapak Ibu menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, atau sebenarnya Bapak Ibu secara tidak langsung sudah melakukan, tapi karena memang belum tahu bahwa itu adalah penyelesaian dalam segitiga restitusi, seperti itu. Seperti memvalidasi tindakan yang salah, kan ini pasti kita melakukan validasi tindakan mereka yang salah ya, ketika kita menyelesaikan permasalahan murid tersebut. Gitu. Bagaimana, apa Bapak Ibu ada pengalaman dalam menghadapi masalah peserta didik ketika menyelesaikan permasalahan peserta didik seperti itu? Ada pengalaman Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu di sini pasti pernah menyelesaikan masalah murid ya. Ya. Tapi karena memang kita belum tahu bahwa itu penyelesaiannya segitiga institusi namanya, tapi kita melaksanakan tahapan ini loh. Kita menstabilkan identitas mereka, kita validasi tindakan yang salah, tindakan mereka yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu. Nah, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sudah melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah peserta didik seperti itu. Ya,
Sudah 6 materi yang saya sampaikan, mulai dari budaya positif tadi ya, motivasi dasar manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, terus posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sudah cukup sekian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya buka sesi pertanyaan selanjutnya dari ke-6 materi yang sudah saya sampaikan. Di 6 materi yang tadi ya, posisi kontrol, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai materi yang disampaikan hari ini? Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dipersilakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Ibu Maria Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rina yang telah menjelaskan materi pada hari ini. Saya sangat tertarik pada materi yang terakhir, yaitu adalah segitiga restitusi. Sempat mungkin dibawa oleh Ibu Rina, sebenarnya Ibu sudah menjalankan segitiga restitusi, tapi Bapak Ibu guru tidak sadar. Nah, ketika saya memvalidasi diri sendiri, benar nggak sih saya sebenarnya udah ngelakuin apa belum gitu kan? Kalau Ibu Rina sendiri yakin sebenarnya Bapak Ibu sudah menjalankan. Contoh lah, tadi contoh kasusnya sama dengan yang Ibu Rina sampaikan, mencontek lah. Sebenarnya kita menyadari ketika anak mencontek, kalau saya pribadi, ketika saya setelah menjelaskan, saya suka keliling. Jadi proses belajar itu menjelaskan SCC, kalau bahasa saya, soal coba-coba, baru saya kasih tugas. Kenapa ada soal coba-coba? Biar dicoba dulu nih, benar gak mereka sudah bisa atau belum gitu. Baru yang terakhir tugas, yang real tugas yang nilainya nanti akan saya ambil. Kenapa anak sampai mencontek? Kadang-kadang saya menyadari ketika saya lagi sibuk sendiri, entah itu dengan absen atau administrasi yang lain, akhirnya anak mencontek. Kenapa? Karena saya tidak sempat muter. Ketika SCC, soal coba-coba itu, saya juga mendampingi mereka di titik mana mereka nggak bisa gitu, sehingga mereka mencontek. Sehingga yang terjadi adalah kita tuh nggak melakukan prinsip segitiga restitusi gitu. Apakah memang seyogianya kita tuh ya tadi dengan tahapan-tahapan menstabilkan identitas dulu, ya nggak apa-apa kamu nyontek gitu. Tapi kan tidak serta merta juga kita harus salah ibu nih gak keliling. Apakah seperti itu atau tidak? Terus validasi tindakan yang salah ya biar habis stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, meyakinkan. Nah itu yang jadi titik pertanyaan saya adalah gimana saya meyakinkan. Bahasa meyakinkan itu seperti apa? Karena dari diri saya sendiri sudah sadar itu salah saya, tidak mutar gitu. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi tentang segitiga restitusi. Sebelumnya saya tekankan lagi bahwa 6 materi yang tadi disampaikan itu semuanya saling berkaitan ya Bapak Ibu. Mulai dari disiplin positif sampai yang terakhir segitiga restitusi. Tadi pertanyaan dari Ibu Bapak sangat bagus sekali bahwa bagaimana saya menjalankan segitiga restitusi dan di tahapan yang terakhir meyakinkan, menanyakan keyakinan seperti itu. Sebenarnya di sini kita lihat juga posisi kontrol tadi yang baik itu seperti apa kita sebagai manajer ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita langsung menjas atau sebagai penghukum seperti itu. Di situ peran kita
dibutuhkan. Nah, posisi kontrol seperti apa tadi yang baik sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu kita tidak melakukan posisi sebagai teman, tidak menghukum atau membuat rasa bersalah. Makanya kita buat anak senyaman mungkin dengan posisi kontrol kita yang kita laksanakan sebagai posisi manajer. Ya, di samping itu kita menggunakan tahapan-tahapan yang tadi ya. Kemudian kita lihat juga kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan sampai dia mencontek seperti itu. Ya, ketika kita sudah memposisikan sebagai manajer, kita cari tahu alasannya kenapa. Setelah kita menstabilkan identitas dia, kita validasi tindakan dia bahwa tindakannya salah. Nah, kita harus bisa membuat dia proaktif. Ini bagaimana kamu kalau nanti ujian lagi, apakah kamu akan mencontek lagi? Gitu. Menanyakan keyakinan sehingga ada motivasi intrinsik yang timbul atau motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri. Oh, berarti untuk selanjutnya saya harus apa? Jadi biarkan dia datang dari dalam dirinya sendiri. Ya, biarkan muncul motivasi intrinsik. Berarti saya harus sungguh-sungguh. Jangan sampai ketahuan mencontek lagi. Karena kita sudah punya kesepakatan, keyakinan kelas yang harus disepakati. Tidak hanya menghargai teman ya, tapi menghargai dirinya sendiri bahwa itu kemampuan kamu seperti itu. Jadi kita yakinkan dirinya sehingga timbul motivasi intrinsik atau motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator aja, gitu di situ ya posisi kita, sehingga semua yang keluar segala macam solusi itu berasal dari dirinya sendiri. Kita hanya meyakinkan seperti itu. Terima kasih. Semoga jelas penjelasan dari saya. Apakah masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sudah cukup? Alhamdulillah. Bapak Ibu, tidak terasa saya sudah menyampaikan materi-materi disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada juga posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dapat menginspirasi ya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu guru hebat di SMK Negeri 1 Kemang. Mari terus bergerak dan menggerakkan. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.